Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifnu Pratama dengan NPM 230810101777. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SRS saya, di mana di sini saya membuat studi kasus aplikasi informasi lomba. Oke, langsung saja. Di web pertama yaitu ada pendahuluan, ada tujuan kenapa SRS untuk aplikasi informasi lomba ini itu disusun. Lalu tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mendalam dan terstruktur tentang semua kebutuhan sistem, desain, dan spesifikasi teknis dan fungsional dari aplikasi ini. Dengan dokumen ini juga diharapkan proses pengembangan itu menjadi lebih sistematis, terarah, dan terorganisir. Jadi pihak yang terlibat termasuk developer, penguji, dan user sendiri dapat lebih mudah untuk memahami satu sama lain. Lalu di sini ada deskripsi umum di mana dokumen ini terdiri dari beberapa bab. Yang pertama ada pendahuluan, bab kedua ada kebutuhan fungsional, bab ketiga desain dan perancangan sistem, bab keempat kebutuhan antarmuka, bab 5 persyaratan non fungsional. Oke, kita lanjut 1,3 yaitu ada saran pembacaan. Di sini ada saran untuk seperti developer, tester, user, dan lain-lain. Di mana dari developer itu dengan mengikuti spesifikasi ini yang telah ditetapkan, developer dapat memastikan bahwa aplikasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan harapan. Untuk tester sendiri, itu dapat memastikan bahwa seluruh fitur yang diuji itu telah sesuai dengan spesifikasi. Untuk user sendiri, dokumen SRS ini membantu dalam memahami cara kerja sistem, cakupan fitur, sama manfaatnya. Untuk penulis dokumentasi, RS ini itu dapat digunakan oleh penulis sebagai panduan saat mereka membuat manual atau buku petunjuk penggunaan aplikasi. Jadinya tiap fitur dan prosedur penggunaan dapat dijelaskan secara rinci dan sistematis. Lalu untuk administrator itu untuk menggambarkan semua kebutuhan sistem termasuk perangkat keras dan konfigurasi. Lanjut soal ruang lingkup di mana aplikasi informasi lomba itu aplikasi yang dimasukkan untuk memudahkan siswa atau khalayak umum untuk mengakses informasi terkait perlombaan. Jadi aplikasi itu memungkinkan user untuk melihat lomba-lomba yang tersedia, bisa melakukan pendaftaran dan juga memanfaatkan fitur penyimpanan favorit. Jadi user yang ingin mendaftar lomba itu bisa di aplikasi ini, dan juga jika ingin menyimpan di favorit juga bisa. Lalu lanjut ke bab 2 yaitu deskripsi kebutuhan fungsional. Yang pertama ada fitur utama dari user sendiri, itu ada fitur login logout. Kedua ada melihat daftar dan detail lomba. Ketiga ada mencari lomba. Keempat ada mendaftar lomba. Kelima ada melihat satu pendaftaran. Dan keenam menyimpan dan menghapus lomba favorit. Di sisi admin sendiri itu bisa login logout, menambah lomba, mengedit lomba, dan menghapus daftar lomba. Lalu untuk karakteristik pengguna, user itu mahasiswa atau umum, jadi bisa semuanya, bukan mahasiswa saja, tapi bisa semua orang bisa menggunakan aplikasi ini. Lalu untuk admin itu sebagai pengelola aplikasi dan juga mengelola data lomba. Lalu selanjutnya ada kebutuhan perangkat lunak. Jadi dalam pengembangan aplikasi ini itu tentu kita rancang supaya bisa dikerjakan atau digunakan di Android, iOS, dan Windows. Lalu kita menggunakan database SQLite atau MySQL sama Flutter atau Dart. Untuk perangkat kerasnya sendiri minimal smartphone atau PC dengan RAM 2 GB. Lalu lanjut ke bab 3 yaitu desain dan perancangan sistem. Yang pertama ada base data, tabel utamanya ada user, lomba, pendaftaran, dan juga favorit. Lalu kita lanjut ke UML. UML ini berisikan use case diagram, kelas diagram, lalu ada sequence diagram. Oke, mungkin bisa langsung aja ke use case diagram. Di sini user, maka user di bawahnya ada fitur-fitur.
seperti login, lihat informasi lomba, kelola favorit, pendaftaran lomba. Di bawahnya juga ada lagi. Untuk admin sendiri juga sama, ada login sama admin manajemen, di mana admin manajemen ini itu menambahkan lomba baru, edit informasi lomba, dan hapus lomba. Untuk kelas diagramnya sendiri, itu ada 4, di mana ada user, lomba, pendaftaran, dan juga favorit. Ini memiliki relasi satu sama lain antar entity-nya. Jadi mereka punya relasi satu sama lain. Lalu di sini ada sequence diagram. Yang pertama ada login, di mana user masuk ke halaman login, lalu akan diproses oleh sistem menampilkan form login. Lalu dari user sendiri itu memasukkan username dan password. Oleh sistem itu akan diverifikasi apakah username dan passwordnya itu apakah valid. Jika valid maka menampilkan berhasil login. Hal yang kedua ada melihat daftar dan detail lomba, di mana user mengakses daftar lomba, mengakses ke sistem akan melihat database atau mengambil data pada database. Lalu jika memang ada database akan return daftar lomba ke sistem, dan dari sistem akan menampilkan ke user. User bisa memilih lomba untuk melihat detailnya ke sistem, dan sistem akan mengembalikan tampilan berupa detail lomba. Ketika dalam mencari lomba, user itu bisa memasukkan kategori atau tanggal kepada sistem, lalu sistem akan mencari berdasarkan kriterianya. Jika memang ada, sistem akan meminta data lomba ke database, maka database akan mengembalikan ke sistem, dan juga sistem menampilkan lomba yang dicari kepada user. Keempat ada mendaftar lomba, di mana di sini user itu memilih lomba, lalu dari sistem akan menampilkan form pendaftaran. Dari user sendiri nanti akan mengisi form dan sistem akan memvalidasi pendaftaran. Lalu jika sudah selesai, itu akan disimpan ke database formulir pendaftarannya, lalu dari sistem akan menampilkan pendaftaran berhasil. Lalu yang terakhir ada menyimpan dan menghapus lomba. Jadi user bisa menyimpan pada menu favorit. Oke, user sendiri nanti memilih lomba favorit ke sistem. Lalu dari sistem itu akan menambahkan favorit ke database. Dan jika untuk menghapus itu sama, memilih lomba favorit untuk dihapus, lalu sistem meminta untuk database menghapus favorit. Lanjut, di sini ada bab keempat, kebutuhan antarmuka eksternal, di mana yang pertama ada antarmuka pengguna. Aplikasi ini tuh memiliki tampilan yang mudah dipahami dan ramah pengguna, dan memiliki berbagai fitur untuk membantu mengelola. Jadi daftar lomba yang terorganisir dengan baik itu memungkinkan pengguna untuk menemukan lomba berdasarkan kategori dan semacamnya. Jadi di sini setiap lomba itu memiliki halaman detail, di mana user itu bisa melihat informasi lengkap tentang lomba, termasuk persyaratan, hadiah, dan lain-lainnya. Lalu juga di aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk yang tertarik untuk mengikuti lomba, melihat status pendaftaran, dan menyediakan form pendaftaran yang mudah diisi. Lalu yang kedua antarmuka komunikasi, di mana aplikasi ini tuh menggunakan berbagai model komunikasi baik secara client server maupun offline sesuai dengan kebutuhan dan pengaturan. Jika aplikasi ini menggunakan API atau web service, ia akan beroperasi dengan model client server, di mana data dikirim dan diterima melalui server pusat. Namun jika aplikasi ini sebaliknya, aplikasi ini juga mendukung mode offline, di mana dengan menggunakan database lokal atau untuk situasi di mana koneksi internet tidak selalu tersedia. Lalu kelima ada persyaratan non-fungsional. Persyaratan non-fungsional yang pertama itu aplikasi ini itu dimaksudkan untuk berjalan dengan cepat dan responsif menggunakan perangkat minimal RAM 2 GB. Jadi supaya user itu menggunakannya dengan lancar dan tanpa hambatan, itu perlu RAM 2 GB. Lalu yang kedua ada persyaratan keamanan.
Data user itu dilindungi dengan standar enkripsi yang kuat untuk menjaga keamanan data mereka. Selain itu, fitur admin itu cuma bisa diakses oleh user yang telah melakukan login. Itu tuh memastikan bahwa hanya admin yang berwenang yang dapat mengatur lomba dan mengubah sistem. Hal yang ketiga, ada hal lainnya, di mana di sini ada aplikasi mudah digunakan, dokumen selalu diperbarui, lalu ada support multiplatform, di mana aplikasinya itu mendukung berbagai macam platform, baik itu di mobile atau di desktop, seperti Android iOS atau Windows macOS. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.